bursa calon deputi gubernur Bank Indonesia. Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Thomas bukan satu-satunya nama yang diusulkan masuk ke jajaran pimpinan BI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono masuk dalam bursa calon deputi gubernur Bank Indonesia. Selain Thomas, ada beberapa nama lain yang diusulkan menjadi calon deputi gubernur Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara menjelaskan nama-nama tersebut diusulkan karena Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang mengundurkan diri. Namun, ia tak menjelaskan alasan Juda mundur. Berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Prasetyo menambahkan, adapun surat presiden kandidat calon deputi gubernur Bank Indonesia telah dikirimkan ke DPR RI. Setelahnya, para kandidat yang diusulkan akan menjalani proses fit and proper di DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait rupiah yang amblas mendekati level 17.000 per dolar Amerika. Purbaya menepis anjloknya nilai tukar mata uang Garuda tersebut akibat respon negatif pasar terhadap isu Wamenko Thomas yang dicalonkan jadi Deputi Gubernur BI. Dan menurut Purbaya, pergerakan rupiah bergantung pada fundamental ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait nilai mata uang Garuda yang nyaris menyentuh 17.000 per dolar Amerika Serikat. Adapun nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Selasa bergerak melemah 30 poin atau 0,18% menjadi 16.985 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 16.955 per dolar Amerika Serikat. Menkyu Purbaya optimis nilai tukar rupiah akan segera berbalik menguat lantaran fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik. Ketahanan tersebut tercermin dari kinerja pasar keuangan domestik, khususnya pasar saham yang menunjukkan tren positif di tengah dinamika global, di mana indeks harga saham gabungan yang pada Senin sore ditutup mencetak rekor all-time high di level 9.133. Purbaya meyakini pencapaian tersebut tidak terlepas dari masuknya aliran dana asing. Dengan meningkatnya arus modal asing, suplai dolar Amerika Serikat di dalam negeri akan bertambah, sehingga berpotensi mendorong penguatan rupiah dalam waktu dekat. Kalau indeks naik situ pasti ada flow asing masuk itu juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan sana, orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Purbaya juga menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah dipicu masuknya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Purbaya menegaskan masuknya Thomas ke BI dipastikan tidak akan mengganggu independensi Bank Sentral. Anthony Sinisuka Ginting menggilas pebulu tangkis Thailand dalam laga pembuka Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Ini merupakan comeback-nya Ginting setelah absen setahun lebih. Bermain agresif sejak awal, Ginting mengendalikan pertandingan. Tekanan dari Ginting membuat Wang Charun tak mampu mengembangkan permainannya, sehingga Ginting menutup set pertama. Pada babak kedua, Ginting terlihat semakin mendominasi dengan serangan cepat dan penguasaan lapangan yang ketat. Ginting menundukkan Wang Charun dalam 2 set langsung, 21-12, 21-7. Ginting sempat absen pada Indonesia Masters 2025, All England 2025 hingga kejuaraan Asia 2025 setelah mengalami cedera bahu kanan serta pinggang jelang Olimpiade Paris 2024 dan kambuh lagi di tahun 2025 lalu.
pastinya mengucap syukur. Puji Tuhan bisa balik lagi main di tuan rumah di Indonesia Master kali ini. Pastinya ya saya bermain dengan hati yang bersyukur sih, maksudnya dengan udah absen beberapa waktu kemarin di tahun lalu dan ya so far sampai hari ini semuanya juga baik. Jadi memang ya banyak bersyukur lah gitu. Tadi kan kayak langsung begitu cepat gitu ya. Sepanjang pekan ini tadi gimana melawan? Ya memang kita kan sudah beberapa kali ketemu juga, jadi pastinya juga satu sama lain juga udah tahu kelemahan, kelebihan dan kebiasaan masing-masing. Cuma mungkin hari ini saya bisa bermain dengan lebih baik aja sih, jadi mengurangi kesalahan sendiri. Jadi memang itu kunci, mungkin itu kunci kemenangan saya hari ini. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad membawa skuad Garuda terbang tinggi mendunia. Dalam keterangannya, Hartman memastikan akan membentuk skuad Garuda baru yang tangguh dan siap melangkah ke level berikutnya. Usai resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, John Hartman kini tengah meracik skuad Garuda yang siap berlaga di sejumlah laga. Hartman pun memastikan akan membentuk pasukan Garuda baru yang tangguh, besar, dan siap melangkah ke level Asia dan dunia. Dalam keterangannya, Hartman pun bertekad membawa timnas merah putih ke tingkat tertinggi sepak bola dunia. Starting this morning, listening to the national anthem, and getting that feeling of, this is a big responsibility. 280 million people who, deserve the opportunity to participate at the highest level of world football. They want it so bad, and you could feel it in the video that I watched. This is a big opportunity for this country, and as a leader, I'm ready to carry that weight. Hartman mengaku telah melihat dan berkomunikasi dengan beberapa pemain Timnas Indonesia yang berlaga di sejumlah klub, termasuk di dalam dan luar negeri. Di tangannya, ia akan membentuk skuad Garuda baru dengan permainan yang berbeda dan penuh filosofi. This is a new Garuda. Informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal yang menghadirkan berita nasional, berita internasional di sindonews.com. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar. Sidang seharusnya menghadirkan mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, hingga mantan Menteri SDM Ignatius Jonan sebagai saksi, namun keduanya absen. Selain Ahok dan Jonan, Wakil Menteri SDM periode 2016-2019 Archandra Tahar juga berhalangan hadir dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ahok, Jonan, dan Archandra merupakan 3 dari 9 saksi yang dipanggil JPU dalam sidang anak Riza Khalid ini. Jaksa pun meminta waktu tambahan untuk menghadirkan ketiganya dalam sidang selanjutnya. Ada 3 orang yang sedianya dihadirkan sebagai saksi di persidangan hari ini. Pertama itu Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Sudah ada konfirmasi dari sekretaris beliau bahwa yang bersangkutan bersedia hadir untuk di agenda pemeriksaan saksi di minggu depan. Tadi kami sudah meminta juga majelis hakim permohonan agar ada masih sesi waktu untuk pemeriksaan saksi dan tadi dikabulkan sehingga minggu depan kita pastikan di hari Selasa kita akan undang kembali Pak Ahok untuk hadir memberikan keterangan saksi di sidang 9 terdakwa ini. Kemudian untuk Pak Archandra dan Pak Ignatius tadi perintah majelis hakim untuk dihadirkan di sidang di hari Kamis. Nanti kami akan mencoba menghubungi dan mengkonfirmasi lagi kehadiran beliau karena kemarin ada Pak Archandra ya yang sakit, kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada kepastian untuk hadir di persidangan di hari Kamis. Untuk Pak Ahok sendiri? Pak Ahok sakit juga? Enggak, kalau Pak Jonan tadi ada kendala teknis ya. Kalau Pak Ahok ke luar negeri.